wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa, dan partner saya, Dr. Haikal. Halo Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, tadi kita lihat ya berbagai macam jenis diet dan juga indikasi tingginya gula darah pada penyandang diabetes. Karena dokter, ini penting ya, kita untuk mengatur pola makan bagi diabetes, termasuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Betul, penting sekali menjaga pola diet atau asupan makanan ya. Betul. Nah, hari ini kita akan membahasnya Dr. Haikal. Iya. Telah ada di tengah-tengah kita Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dokter. Pagi dok, apa kabar? Kabar baik sekali Iya. ya. Dok, hari ini kita akan bahas tentang menu mengatur pola makan bagi penyandang diabetes. Mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam dok. Iya. Nah, terkait itu dok ya, kita akan lihat tayangan fakta mitos berikut ini. Pada umumnya, tubuh secara alami mengalami peningkatan gula darah setelah bangun tidur di pagi hari. Ini merupakan reaksi tubuh bahwa Anda memiliki cukup energi untuk beraktivitas seharian. Namun fakta atau mitos ya, kalau kadar gula darah akan semakin mudah meningkat di pagi hari bagi penderita diabetes. Iya, ini fakta atau mitos dok? Ya, ini cenderung menjadi fakta. Fakta dok ya? Ya, pasti orang bertanya kok bisa ya dok? Iya. Ya, Anda coba bayangkan pada waktu malam hari kita makan terakhir kira-kira jam 7 malam. Betul. Terus nggak makan kan sampai besok pagi bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Artinya kita tidur bisa kira-kira 8 jam, 6-7 jam gitu kita nggak makan. Dalam kondisi tidak makan pun besok pagi tahu-tahu gulanya naik. Lah kok bisa? Karena ternyata orang-orang tersebut memang kekurangan insulin. Oke. Anda tahu ya insulin Ya. itu yang akan mempertahankan gula darah. Nah, untuk itu dok, gimana dok pola sarapannya nih untuk yang penyandang diabetes menyiapkannya? Pilihannya apa saja dok? Ya, jadi kalau pada waktu harus makan, meskipun penyandang diabetes, kita bicara gula darah, tetap harus ada karbo, Karbo. harus ada protein, kemudian ada unsur lemaknya, tapi lemak yang baik dan juga seratnya, ya. Nah, kalau karbo ini apakah harus nasi atau diganti dengan roti dok? Dan rotinya pilihan roti putih atau roti gandum nih? Yang paling baik pastinya boleh menggunakan roti yang gandum. Jadi tidak selalu harus nasi. Pokoknya golongan karbohidrat. Jadi boleh roti, nanti boleh oat ya, boleh dari buah dan sebagainya. Baik. Nah, untuk menu makanan tersendiri dok, untuk pagi-pagi nih yang rekomendasi untuk diabetes bisa dibuatkan mungkin dokter? Oh apa nih? bisa, pasti. Jadi tadi saya sudah katakan pilihlah roti antara putih dan gandum. Ya. Kemudian kita bikinnya roti sandwich, Dokter Haikal. Jadi jangan dikasih selai, meses ya. Itu gulanya tinggi banget ya dok ya? Selai dan Betul. meses. Nah kita kasih dong sayurannya. Ada Usahakan seratnya, Dok, ya? betul, karena serat ini yang akan bantu untuk mengendalikan penurunan gula darahnya. Kemudian kita kasih roti ya. Telur sebagai protein. Nah telur ini ada kuning, jadi kuning boleh diberikan kalau kolesterolnya terkendali dengan baik ya. Kemudian kita bisa kalau misalnya mau boleh berikan supaya proteinnya cukup, lalu kasih tomat. And then banyak tutup serat lagi, Tutup kasih lagi. sayur, kemudian tutuplah, jadilah sarapan pagi Dan kita. nggak boleh pakai butter dok ya? Butter dok, Ya, gimana? butter jangan. Kalau misalnya ingin menggunakan keju, cari keju yang low fat. Keju Tapi low fat. jumlahnya tidak boleh banyak. Kira-kira cuma setengah slice Setengah saja. slice ya. Kenapa dok? Ya, karena lemaknya. Di mana juga keju itu tetap ada lemak jenuhnya karena dibuat dari dairy product dari susu. Gitu ya. Kemudian kalorinya juga cukup banyak karena ada di dalam lemaknya ya. Baik. Nah, Jadi pagi-pagi ini memang harus tepat dulu ya. Si menu sarapannya harus tepat seperti yang Dokter Ida bikin. Jadi lengkap ada karbohidrat, tetap boleh makan karbohidrat, cuma diganti karbohidratnya dok ya. Pilih Kemudian yang kandungan Seratnya lebih tinggi. Pendampingnya Baik. boleh susu dok ya? Boleh. Nah, Jadi pendamping. kalau kita sudah menggunakan protein dari telur, maka susu boleh kita singkirkan. baik. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak suka makan telur, alergi, boleh ganti juga dengan daging ayam atau ikan. Bisa di-grill kan pagi-pagi mudah sekali. Baik. Oke, jadi ini memang pilihannya adalah roti gandum, ada protein telur, sayuran, dan kalau memang nggak ada telurnya diganti dengan susu dok Dengan ya? susu boleh Oke. ya. Dan juga boleh makan oatmeal dok, penggantinya? Boleh. Oatmeal itu adalah pengganti karbohidrat. Jadi kalau kita tidak mau yang namanya roti gandum, maka Anda boleh menggunakan oatmeal. Oke. Jadi 2 Ya. lembar roti gandum ini Sama setara dengan kira-kira 4 Oke, sendok Dok. oat ya. Baik. Jadi kalau Iya. kita ngambil oat nih kira-kira 4 sendok.
Nah, udah kemudian pakai susu Penggantinya. 1 gelas untuk mendapatkan protein yang Baik. cukup. Nah, selanjutnya untuk makan siang nih dokter nih. Pagi sudah nih makan siang, menunya bagaimana nih dokter nih? Tapi ditahan dulu dokter, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa tetap di Hidup Sehat.